ada berita hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Panjur. Si Panjur beritanya, maka saya undang beliau ini karena resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya minta data dan kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya bikin memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai BK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan ya punya utang itu, tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini, masih ada kasus lain saya tangani sama, tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden ini, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Sebab itu dia membentuk tim BLBI, di mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya. Sudah mulai kalau bicara tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka hutang negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya UPDS nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Mas, nominalnya Pak? Yusuf nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu sesuai dengan Yusuf Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Nak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang bersatu. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota Kominfo lalu prosesnya akan lebih mudah. Dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Terus nanti di bagian mana Pak? Rakyat dirampas. Yang Kejagung menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini.
Ada soal lain. Oh, nanti aja. Dikit Pak. Pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Depan. Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu lagi Pak, kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Terus gimana solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak, kalau 4 tadi Ada berita tentang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap itu simpang siur beritanya, maka saya undang beliau ini karena resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden kalau rakyat pengusaha swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Kami bertanya pandangannya. Sudah mulai dari sekarang. Pak, tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Ya, sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hak itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya
itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara bilang itu lengkapnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya utang di buru, nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke, Mas, Apa nominalnya yang berapa, Pak? Pak Yusuf Nominalnya berapa Pak? nantilah nominal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? dengan Hanya bisa Allah Akbar. Allah Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Pak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota komedo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Kalau hak Terus nanti bagaimana Pak? rakyat dirampas. Yang Kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus Informasi, impor Pak. emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Oh nanti aja. Dikit Pak. Pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan proyek. Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu nggak sih Pak kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Tadi ketemu Sri nggak Pak? Sooner the better. Ya. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya semua selesai dengan baik ya. Terus tadi gimana solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 tadi Ada berita soal hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak Yusuf. Pak Yusuf beritanya, maka saya undang beliau ini karena resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung sudah inkrah sampai BK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman apa-apa. Terus Menteri Keuangan juga tanda tangan, ya punya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden ini, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara itu harus hutang. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI. Nah,
mana saya disuruh menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelang hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok siapkan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya. Sudah mulai dari sekarang. Tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka hutang negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tapi itu sebenarnya resminya yuridis tidak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Mas, nominalnya berapa Pak? Nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu nanti. Itu sesuai dengan kejadian. Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Nak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota atau memo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Terus nanti bagaimana Pak? Rakyat dirampas. Yang Kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Oh, nanti aja. Dikit Pak. Pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu nggak sih Pak? Kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia. Merdeka. Pak kalau 4 tadi Ada berita hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak Yusuf. Kesimpan siur sebenarnya, maka saya undang beliau sini karena saya resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan
konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang, karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan ya dengan utang itu, tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini, masih ada kasus lain saya tangani sama, sudah ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden begini, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, di mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya sudah mulai dari Pak, tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang dimiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itu laptopnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke, Mas, Apa nominalnya berapa, tanggapan Pak? Pak Yusuf Nominalnya berapa Pak? nantilah fenomenal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? dengan Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Pak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota komedo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan Terus nanti bagaimana Pak? rakyat dirampas. Yang Kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Oh, nanti aja. Dikit Pak, pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin
jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Oh kagak, itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu nggak sih Pak, kira-kira kapan? Kasih jalan mas. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Terus gimana solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 ada ada berita soal hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pansus. Si Pansus sebenarnya, maka saya undang beliau ini karena resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan itu tanda tangan ya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Sudah ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden kalau rakyat pengusaha swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI di mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya. Mulai dari salah Pak, menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara. Itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tapi itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengatakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke.
Pemain kita berapa pak? Pak, ini Nominalnya berapa Pak? Nantilah nominal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian. Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Nak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota atau memo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Terus nanti bagaimana Pak? Ya dirampas. Yang Kejagung menetapkan tersangka kasus informasi itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Ya. Oh, nanti aja. Dikit pak. Pas dikit pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu nggak sih Pak kira-kira kapan? Kasih jalan mas. Sooner the better. Ya. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 tadi Ada berita hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak Yusuf. Pak Yusuf beritanya, maka saya undang beliau ini karena saya resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan juga tanda tangan ya dengan utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden kalau rakyat pengusaha swasta punya hutang kepada negara itu harus hutang. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan
pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Saya tanya pandangan. Mulai dari sekarang. Pak, tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Sudah ada dokumen bahwa negara yang hak itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis tidak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara tentang itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya utang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Nominalnya Pak Yusuf Hamka nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian. Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? Hanya bisa Allah Akbar. Allah Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Pak tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota kominfo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan Putus nanti bagaimana Pak? rakyat dirampas. Yang Kejagung menetapkan menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Oh, nanti aja. Dikit Pak, pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan proyek. Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu lagi Pak, kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Terus tadi gimana solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 tadi Ada berita soal hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak Yusuf. Itu sifat pure beritanya. Maka saya undang beliau ini. Karena saya resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian ini. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan.
dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan itu tanda tangan, ya kita itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, di mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelang hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya. Mulai dari salah satu. Tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara. Itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Sudah ada dokumen bahwa negara yang hak itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itu laptopnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Nominalnya berapa Pak? Nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu nanti. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian. Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Nak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota Kominfo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan Terus nanti bagaimana Pak? yang dirampas. Yang Kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Kaitannya soal lain. Ya. Oh, nanti aja. Dikit Pak. Pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. tapi ngasih waktu lagi Pak kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 ada Ada berita soal hutang
kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap hal itu. Aku si Panjur ceritanya, maka saya undang beliau ini karena resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Pak Menteri Keuangan tanda tangan ya utang itu, tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini, masih ada kasus lain saya tangani sama, tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden kalau rakyat pengusaha swasta punya hutang kepada negara itu harus hutang. Sebab itu dia membentuk tim BLBI, mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangan sudah mulai dari Tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? sudah ada dokumen bahwa negara yang punya hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka bukan negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya orang yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara hutang, itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya hutang diburu. Nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Mas, nominalnya berapa Pak? Pak Yusuf Nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? dengan Hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Pak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota kominfo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Kalau hak Putus nanti bagaimana Pak? rakyat dirampas. yang Kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus impor emas itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada hal lain. Ya. Oh, nanti aja. Pas dikit Pak.
Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan depan. Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. Tapi ngasih waktu lagi Pak, kira-kira kapan? Kasih jalan mas. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Sooner the better. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Terus gimana solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 tadi ada berita tentang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap itu bersifat pure beritanya, maka saya undang beliau ini karena saya resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah utang-utang negara terhadap swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar ininya apa namanya minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan keuangan dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang karena terlepas dari kontroversi yang menyertai karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara sudah pernah mengakui waktu zaman Bapak Menteri Keuangan tanda tangan ya utang itu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini. Masih ada kasus lain saya tangani sama. Tidak ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden kalau rakyat pengusaha swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Sebab itu dia membentuk tim BLBI di mana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang mempelak hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangannya sudah mulai komunikasi. Pak, tapi menurut Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara. Itu nanti bagaimana proses prospeknya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Ya, sudah ada dokumen bahwa negara yang hutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka hutang negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki misalnya yang punya kaitan dengan BRI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis nggak ada kaitan. Itu
entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara bilang itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya utang di guru, nah itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke, Nominalnya berapa Pak? Nominalnya berapa Pak? nantilah fenomenal itu nanti aja. Itu sesuai dengan Yusuf kejadian Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini? dengan Hanya bisa Allah Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong Nak, tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya tinggal diberikan nota kominfo lalu prosesnya akan lebih Nah, mudah. dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan. Terus nanti bagaimana Pak? Rakyat dirampas. yang Kejagung menetapkan tersangka kasus informasi itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Ada soal lain. Oh, nanti aja. Dikit Pak. Pas dikit Pak. Pak dari Kemenkyu bertanya Pak, posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat si Sumdau saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Klarifikasi dari Bapak seperti apa Pak? Nanti kalau saya jawabin jadi nggak cerdas nanti kelihatan. Kan kita kemarin udah saya bilang cerdas. Tapi yang 800 miliar itu buat dipakai buat pembangunan Oh kagak. Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pak, kalau tadi kesepakatannya nanti utang yang dibayar itu yang 800 atau 179? Belum tahu. Nanti tanya Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud pokoknya. tapi ngasih waktu nggak sih Pak kira-kira kapan? Kasih jalan Mas. Sooner the better. Ya. Tadi ketemu Sri Mulyani nggak Pak? Saya nggak tahu, tergantung. Tergantung apa Pak? Tergantung apa Pak? Doain aja ya, semua selesai dengan baik ya. Solusinya Pak? Solusinya supaya win-win lah ya, biar enak ya. Oke, hidup Indonesia, merdeka. Pak kalau 4 tadi Ada berita hutang kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak